Pertama, Saudara Raja Salman bin Abdul Aziz merupakan Raja Kerajaan ke-7. Sebagai pemimpin Arab Saudi, ia terkenal sebagai sosok pemimpin tegas dalam penegak hukum. Bagaimanakah sosok Raja Salman sebelum menduduki tahta Kerajaan Arab Saudi? Lahir pada tahun 1935, Raja Salman bin Abdul Aziz adalah putra ke-25 dari Raja pertama Arab Saudi, Abdul Aziz bin Abdul Rahman Saud. Dia merupakan satu di antara Sudairi Seven atau julukan bagi 7 anak yang lahir dari istri kesayangan Raja Abdul Aziz, yakni Hafsah binti Ahmed al-Sudairi. Salman muda menempuh pendidikan di sekolah khusus bagi Pangeran Arab Saudi. Sekolah ini didirikan oleh sang ayah khusus bagi keluarga dinasti Saud, serta anggota kerajaan Arab Saudi. Di usianya yang ke-19 tahun, Salman telah menjabat sebagai wakil gubernur Riyadh. Salman kemudian diangkat menjadi gubernur Riyadh pada tahun 1955. Hampir 5 dekade menjabat sebagai gubernur, Salman telah membawa perubahan pada wajah kota Riyadh yang dulu identik dengan kawasan gurun menjadi kota metropolitan. Sejumlah infrastruktur dibangun saat Salman menjabat sebagai gubernur. Salah satu kebijakan Salman adalah merehabilitasi pengemis asal Arab Saudi dan mendeportasi pengemis asing. Setelah menjadi gubernur, Salman kemudian dilantik menjadi Menteri Pertahanan Arab Saudi pada tahun 2011. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Salman telah melanjutkan kebijakan untuk menghancurkan pemberontakan Bahrain. Anggaran pertahanan pun ditingkatkan untuk memperkuat militer Arab Saudi. Dan demi menjaga stabilitas keamanan Timur Tengah, Salman bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk melakukan serangan udara melawan ISIS. Tahun 2012, Salman diangkat menjadi putra mahkota oleh Raja Abdullah setelah 2 saudara tertuanya Pangeran Sultan dan Pangeran Nayef meninggal pada tahun 2011 dan 2012. Tahun 2015, Raja Abdullah wafat karena penyakit pneumonia yang dideritanya. Setelah Raja Abdullah wafat, maka sesuai silsilah kerajaan Arab, Salmanlah yang menduduki tahta kerajaan Arab Saudi selanjutnya. Raja Salman dinobatkan menjadi Raja ke-7 Arab Saudi di usianya yang ke-79 tahun. Raja Salman menunjuk adik tirinya Mukrin bin Abdul Aziz sebagai putra mahkota. Namun tak berselang lama, Raja Salman mengganti kedudukan putra mahkota kepada keponakannya, Muhammad bin Nayef. Kemewahan dan kekayaan selalu melekat di nama keluarga kerajaan Arab Saudi. Setelah menjadi raja, kekayaan pribadi Raja Salman mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 226 triliun rupiah. Tak lama setelah naik tahta, Raja Salman memberikan bonus senilai 32 miliar dolar atau setara 384 triliun rupiah kepada rakyat Arab Saudi. Dikutip dari CNBC, akibat pemberian bonus ini, beberapa analis menilai anggaran pemerintah Arab Saudi mengalami rekor defisit pada tahun 2015 hingga mencapai 44,5 miliar dolar atau setara 534 triliun rupiah. Raja Salman mendapat gelar sebagai penjaga 2 kota suci. Gelar ini menggambarkan sosok raja sebagai pelindung 2 tanah suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Di dalam 2 kota ini terdapat 2 masjid suci, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Selama menjadi Raja Arab Saudi, Raja Salman dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas pada penegakan hukum. Bagi Salman, hukum berlaku pada semua lapisan, bahkan termasuk keluarganya. Seorang pangeran Arab Saudi, Turki bin Saud Al-Kabir, dieksekusi mati pada tahun 2016. Ia dieksekusi mati atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang warga. Pangeran Saudi ini kemudian dieksekusi di alun-alun Riyadh sebagai bentuk penegakan hukum. Pencapaian lain Raja Salman adalah dalam hal pemberantasan korupsi. Raja Salman juga termasuk dalam urutan ke-16 daftar orang paling berpengaruh versi majalah Forbes. Setelah 47 tahun tak berkunjung ke Indonesia, kini Raja Arab Saudi akan kembali ke Indonesia dengan 25 pangerannya. Kedatangan Pangeran Arab Saudi ini rupanya cukup menjadi perbincangan hangat netizen, seperti dikabarkan beberapa pangeran Arab Saudi memiliki wajah tampan yang mampu menggait kaum hawa. 1 Maret 2017, Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud akan tiba di Indonesia. Beserta rombongannya, Raja Salman akan berada di Indonesia hingga 9 Maret mendatang. Raja Salman tidak datang sendiri. Ada sekitar 1.500 orang yang mendampinginya.
25 orang diantaranya bergelar Pangeran Kerajaan Arab Saudi. Mau tak mau kabar ini mencuri perhatian publik Indonesia. Sederet pangeran-pangeran, termasuk para pewaris Kerajaan Arab Saudi yang ikut dalam rombongan, menjadi topik pembicaraan di sosial media. Seperti yang kami rangkum dari laman situs tribunnews.com, inilah beberapa pangeran yang akan menemani kunjungan Raja Salman ke Indonesia. Pangeran Mohammed bin Naif bin Abdul Aziz Al Saud. Pangeran Naif adalah pewaris Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Selain menjadi pewaris, ia juga menduduki jabatan Perdana Menteri pertama dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Pangeran Mohammed bin Salman merupakan pewaris kedua Kerajaan Arab Saudi. Pangeran Mohammed bin Salman juga duduk di pemerintahan sebagai wakil Perdana Menteri kedua dan Menteri Pertahanan. Pangeran Salman masuk dalam delegasi tingkat tinggi yang menemani Raja Salman. Pangeran Saud bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Pangeran ini adalah putra Raja Salman dari istri kedua, Sarah binti Faisal Al Subai'ai, yang merupakan Presiden Asosiasi Manajemen Bisnis Arab Saudi. Pangeran Naif bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Pangeran ini adalah putra Raja Salman dari istri ketiga, Fahda binti Falah bin Sultan Al Hitalain. Pangeran Rakan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, putra Raja Salman dari istri ketiga ini, sempat menjadi perhatian publik pada 2016 lalu, ketika Raja Salman menangis saat menghadiri acara kelulusan SMA-nya. Berikutnya yang juga dikabarkan ikut dalam rombongan adalah Pangeran Khalid bin Fahd bin Muhammad, Pangeran Mansur bin Abdul Aziz Al Saud, Pangeran Talal bin Saud, dan Pangeran Muhammad bin Fahd Al Saud. Yang menarik dari Pangeran Muhammad bin Fahd Al Saud adalah putra kedua Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud ini berkecimpung di bidang sosial dan kemanusiaan. Bahkan program pengembangan pemuda yang digerakkannya pernah meraih penghargaan PBB. Selanjutnya ada Pangeran Khalid bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud. Pangeran ini pernah menjadi Wakil Menteri Pertahanan Arab Saudi. Ia juga sempat ditugaskan menjadi penasehat penjaga 2 masjid suci dan Gubernur Riyadh. Pangeran lainnya yang juga berada dalam rombongan Raja Salman adalah Pangeran Satam bin Saud, Pangeran Ahmed bin Fahd bin Salman, Pangeran Abdul Rahman bin Badri, dan Pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan. Pangeran ini merupakan konsultan istana. Ia adalah putra dari pernikahan pertama Pangeran Khalid bin Sultan, mantan Wakil Menteri Keamanan Arab Saudi. Selanjutnya ada Pangeran Mansur bin Mukren. Pangeran ini merupakan penasehat penjaga 2 masjid suci, sekaligus seorang pebisnis yang juga menjadi penasehat Mahkamah Putra Mahkota Arab Saudi. Ada lagi Pangeran Muhammad bin Abdurrahman. Pangeran ini juga merupakan penasehat penjaga 2 masjid suci. Pangeran yang paling menarik perhatian salah satunya adalah Abdullah bin Mutaib bin Abdul Aziz Al Saud. Putra Menteri Keamanan Nasional Mutaib bin Abdullah ini merupakan salah satu rombongan yang dielu-elukan para perempuan di Indonesia. Pangeran Abdullah adalah seorang atlet lompat dan atlet berkuda yang pernah berkompetisi di beberapa olimpiade, seperti pada Olimpiade London 2012 lalu. Selanjutnya ada Pangeran Fahad bin Faisal Al Saud, cucu saudara Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud ini pernah bekerja di Facebook pada 2009 sebelum mengabdikan ilmu di bidang teknologi sibernya di Arab Saudi. Segala bentuk persiapan dilakukan pihak Arab Saudi dan pemerintah Indonesia yang akan menjadi tuan rumah. Persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari. Di Indonesia, Raja Salman dan rombongan sudah dijadwalkan untuk bertandang ke Jakarta dan Bali. Tim Liputan Kompas TV. Banyak pihak yang menanti kedatangan Raja Salman ke Indonesia. Salah satunya adalah keluarga korban jatuhnya kren di Masjidil Haram pada tahun 2015. Mereka berharap Raja Salman menepati janjinya memberi ganti rugi miliaran rupiah. Informasi selengkapnya selesai jeda, berita utama segera kembali.